Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah fa ya ibadallah ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usiya wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadis al-qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadunna ma syaa, rawahul hakim. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kesempatan mulia ini, cuaca cerah Tangerang Selatan, diberi kesehatan, diberikan nikmat panjang umur, menikmati kehidupan, menikmati fadilah-fadilah Allah yang luar biasa diberikan kepada kita sejak bangun tidur sampai jelang Jumat ini. Kita pelaksana ibadah Jumat, mudah-mudahan Allah ridhoi, diberikan maghfirah kepada kita semua yang hadir, tidak lupa diberikan hidayah, inayah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang melakukan aktivitas yang namanya ibadah Jumat sebagai panggilan rutinitas kita. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggalkan seluruh aktivitas kalau kita sudah dipanggil Allah dalam konteks menjalankan ibadah Jumat ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, salawat salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur anbiya, khairul anbiya, sayyidul anbiya, khairun nas ajmain. Subhanallah. Bukan hanya orang yang terbaik di antara kalangan manusia, tapi Rasulullah itu adalah orang yang terbaik di antara para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, rukun khutbah penting saya sampaikan, dan ini wajib. Ittaqillah, selalu kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting supaya kita bisa mengevaluasi diri sejauh mana catatan amal soleh kita. Yang tahu tuh diri kita dan Allah. Ukurannya gampang kalau takwa itu. Yazid yangkus gampang. Yazid tambah takwa kita ketika kita banyak ibadah. Kalau memang rajin nulis saja. Hari ini tadi saya nggak ngelakuin apa aja gitu. Sedekah, ngisi kota amal, nyapu, ngepel, nyalain lampu, bayar listrik masjid, memakmurkan masjid, ngimamin masjid. Catat aja tuh kalau emang itu dianggap amal soleh dan kita sanggup mencatatnya dan rajin amat gitu. Tapi demikian juga sebaliknya. Hari ini tadi, ya Allah, saya telah melakukan kesalahan apa? Catat. Sehingga nanti muhasabahnya gampang gitu. Terlebih Rajab sudah selesai, sekarang Sya'ban, hati-hati. Ini minggu pertama Sya'ban nih. Enggak lama kemudian kita nanti akan marhaban ya syahr Ramadan, sesuai dengan doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballihna Ramadana waghfir lana dzunubana. Subhanallah, doa. Kita itu ada orang menangisi dari doa ini. Ya Allah, nyampe enggak saya tahun depan? Nyampe enggak ketemu Ramadan? Dan itu biasanya muhasabah di khutbah Idul Fitri. Maka kita tangisan air mata khutbah Idul Fitri biasanya karena menuntaskan 1 bulan suci Ramadan, ditambah kita sudah sukses, baru nanti endingnya itu Idul Fitri, minal aidin wal faizinnya itu di situ.
Siapa yang kembali kepada Allah? Nah, ini refleksinya di bulan namanya Syawal bernama Idul Fitri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam konteks khutbah yang sangat singkat ini, semoga bisa saya singkat. Yang penting isinya, temanya adalah bagaimana Islam memberikan solusi atau menyikapi terkait dengan problematika kehidupan. Hadirin, hidup ini penuh dengan masalah. Anak sekolah sendiri selalu diuji kalau dia naik kelas. Mau naik kelas 1, kedua, terus lulus SD mau dapat ijazah, dapat ujian. Mau kuliah juga ujian. Sebelum S1 gelar sarjana dikasih, dia ada sidang skripsi, ujian. Mau S2 apalagi S3. Nah, hidup ini seperti itu. Kalau kita ingin naik kelas, Allah memberikan ujian-ujian kehidupan. Jangan takut saudara ngadepin kehidupan. Tenang aja. Kalau Allah ngasih ujian berarti ada jawaban. Tinggal kita cari jawaban yang Allah kasih itu apa. Nah, setiap hari karena kita menghadapi ujian-ujian kehidupan, sebagai hamba Allah yang baik adalah mencari kata kunci kehidupan, karena kita pengen bahagia dunia dan juga akhirat. Boleh jadi dengan ujian-ujian itu malah menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal iman itu digembleng terus, diterapi terus, ditambah terus. Dan apa itu solusi Islam ketika kita menjumpai masalah-masalah itu? Ayo kita cari bersama dalam khutbah yang sangat singkat ini. Yang pertama, khotib membuat konsep. Kalau kita dapat yang namanya ujian hidup, maka konsepnya yang pertama adalah sabar dan syukur. Pak Ustadz, biasa saya dengar kata sabar syukur, prakteknya yang susah, maka harus selalu diingatkan di tiap mimbar Jumat begini. Tadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolong kepada Allah, bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Kenapa harus sabar? Lah kalau nggak sabar kita kan ngamuk dulu, marah melulu. Elokkan kita sebagai orang misalnya di rumah, pimpinan rumah tangga, semua ketika kita menjumpai masalah harus kita banting, kita pecahin gitu. Apakah setelah mecahin sesuatu menyelesaikan masalah? Malah timbul masalah dengan istri. Bagaimana kita menyikapi istri dan anak-anak kita yang dia sendiri juga sumber dari masalah? Terlalu banyak masalah itu. Apa itu Pak Ustadz masalah? Ya masalah orang yang persoalan-persoalan. Dari kata sa'ala yas'alu, sa'ala nanya, yas'alu sedang nanya, mas'alatan persoalan, pertanyaan. Makanya udah tahu hidup ini dengan masalah. Gak usah bingung, gak usah pusing, gak usah stres. Apalagi stroke, naudzubillah min dzalik. Masa orang beriman stres stroke? Orang sono bilang amit-amit. Bahasa Arabnya naudzubillah min dzalik. Ya Allah saya berlindung. Audzubillah, audzubillah. Maka kalau wiridan di Banten tuh ada konsep audzubillah habis sholat 10 kali. Audzubillah, audzubillah. Berlindung kepada Allah. Karena tiap hari kita menjumpai masalah. Nah makanya sabar itu kata kunci. Sabar itu maksudnya itu wal kadhiminal ghaid. Bisa nahan emosi gitu loh. Ini istri, ya udah tahu kalau istri mah karakteristiknya kan kebanyakan mulut kalau orang Betawi bilang. Kebanyakan ngomong itu udah pasti. Rumusnya dia 10, kita laki-laki bicara atu, dia 10. Kita bicara 5, dia 50 bicara. Nah, bagaimana itu menghadapi istri yang begitu? Ada strateginya. Manajemen keluarga juga kita harus pelajari bagi mereka-mereka yang baru belajar menikah. Maka internal, konsep internal keluarga di dalam Al-Quran itu ada ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini yang berat. Di diri kita, keluarga kita dulu, baru eksternal. Ini luar biasa saudara. Termasuk konsep syukur. Wah saya dari kecil udah dengar Pak Ustadz. Nah ini sama adik-adik yang di belakang. Adik-adik udah sering banget ini kata sabar syukur. Yuk kita praktekkan bersama. Supaya kita bisa menyelesaikan sebuah persoalan. Menghadapi masalah itu biasa gitu loh. Oh saya lagi diuji oleh Allah. Saya lagi dikasih. Tenang aja. Emang Allah yang punya mau. Dikasih mobil dari Allah. Rumah dari Allah. Istri cantik dari Allah. Anak 5, 4, 3, 2 dari Allah. Yang enggak punya anak juga diuji Allah. Ngapain pusing? Yang ngasih siapa? Allah. Itu konsep saudara.
Jadi sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur. Yang pertama. Yang kedua, baca Quran angen-angen sak maknane kata orang sono. Baca Quran juga difahami maknanya. Saya nggak paham Ustaz, ada terjemah Quran. Saya nggak ngerti tafsir Ustaz, nggak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia udah banyak banget. Yang ngerti Arab ya alhamdulillah, ada tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Misbah dan lain sebagainya. Baca nggak apa-apa. Yang Indonesia terjemah ada Ustaz, baca terjemah. Ketika kita membaca Quran, kenapa bisa menenteramkan ketika kita ada masalah? Oh jelas. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Itu janji Allah itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'. Jelas ketika orang membaca Quran, apalagi dia tahu maknanya, syifa, menjadi obat stres tadi. Punya duit tenang aja, kemudian ada waktunya. Syariat dijalanin, kata orang Betawi, syariat apa itu? Kerja, yang macul, yang kuli, yang dagang, yang berpolitik, yang perkantoran, yang dapat gaji rutin, jalanin aja, nggak usah dipikirin. Nggak selesai saudara mikirin masalah itu. Jawabannya udah jelas tadi. Pertama, sabar syukur. Yang kedua, baca Quran angen-angen sak maknane. Apa itu? Baca Quran tahu terjemahnya. Ketika kita alhamdulillahirabbil alamin, tahu artinya kan? Inilah Allah banyak. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Rahman Rahim. Ngapain kita bingung? Apalagi kalau kita udah bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembahnya ke Allah, minta tolongnya ke Allah. Itu saudara, baca Quran diusahakan paham artinya. Memang tidak semua Al-Quran dari pertama juz 1 sampai juz 30 itu kita hafal. Syukur yang hafal, yang nggak hafal nggak apa-apa. Latihan ngapal, minimal juz sama. Juz sama nggak hafal juga Ustaz. Kulhu, Falak, Binas, hafal itu Ustaz. Tapi jangan setiap kita ngimamin suratnya kulhu, Falak, Binas saja. Ya ditambahin lah gitu. Sesekali sabihis, wadduha, asyam, amma yatasalun, sekali-kali yasin gitu. Paling imamnya kabur. Yasin tapi ya nggak usah dibaca semua. Yasin ambil 5 kan boleh. Jadi ada potongan-potongan ayat tapi kita memaknainya bisa. Sehingga bisa menasihati, ya Allah ketika saya punya masalah, stres, nggak bisa bayar kontrakan, debt kolektor datang melulu, ini motor, mobil bagaimana, BPKB sekolah melulu, BPKB lagi sekolah, ya minta aja sama Allah. Begitu aja kok repot. Dijual juga boleh. Tanah saya 1000, saya jual 200 meter boleh. Tanah saya 1000 supaya saya punya duit, jual aja. Jangan stres. Uang stres yang bikin diri kita sendiri. Itu kaum muslimin. Yang ketiga, beresin sholat 5 waktu kalau mau bisa menyelesaikan masalah. Nggak percaya, buktikan. Kita ini seringkali nggak percaya sama Allah. Kalau udah kita dengar panggilan aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, berat banget, kita masih santai-santai aja. Yang azan tuh pasti datangnya yang pertama. Nah yang azan tuh pahalanya gede banget. Sebagaimana Mu'ad bin Jabal, Bilal bin Rabah, siapa aja mau azan. Kita dari kecil udah latihan azan. Oh Pak Ustadz, azan mau dari dulu, saya mah dari TK. Terus kalau aki-aki nggak boleh azan begitu? Azan mau boleh, siapa baik. Ya nggak usah pakai di jadwal ya, sokol kalau di jadwal biar tertib. Tapi andai nggak dijawab, fastabiqul khairat, belum malam, saya pengen azan maghrib nih. Bukan soal cakep-cakepan suara. Ya ada musola, ngandelin pengurus, masjid ngandelin pengurus. Sudah waktunya yang lain pada azan. Ada manusia di situ kagak mau azan, ditanya ngapa nggak azan? Suara saya Ustaz, sambil megang tenggorokan. Lagu lama itu mah. Azan baik, tidak harus suara cakep. Dan nggak urus ketua masjid, pembina masjid, sekretaris masjid, seksi ibadah, tidak. Ini masjid punya kita, musola punya kita. Saudara, fastabiqul khairat. Siapa aja yang duluan? Syukur 10 menit sebelumnya, sambil ngaji, sambil sholawatan, sambil ya jangan lama-lama juga. Ada yang nyetel saking asiknya setengah jam dia nyetel kaset. Ada peraturannya itu bagaimana menyalakan mic sound system itu sebelum dan sesudah sholat. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Itu konsep yang ketiga. Konsep yang keempat saya singkat adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjumpai masalah hidup, suzon kepada Allah. Jangan bilang ya Allah tiap hari saya nangis, tiap hari saya duha. Mana kata yang duha ini saya bisa dapat rezeki ya Allah. Kalau duha katanya saya kaya. Kalau tahajud katanya maqamah mamuda. Mana doa saya belum dikabul ya Rabb?
Ini songong nih manusia ini. Orang beriman ini yang songong. Ngaji dari kecil, usia udah tua, masih nyalain Tuhan. Bagaimana Allah mengabulkan kalau saudara songong sama Allah? Itu namanya suudzon kepada Allah. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ini hadisnya kuat banget nih, hadis kudusi. Allah langsung yang bicara tapi lewat Rasulullah. Saya ini kata Allah, ananya di situ bukan Muhammad. Ana Allah. 'Inda dhanni bi, 'inda dhanni 'abdi bi. Saya bagaimana prasangka hamba saya aja. Falyadunna, silahkan berprasangka masya'a, sesuai yang ente mau, sesuai yang dia mau. Kalau dia suudzon sama Allah, dikasih sama Allah jelek, sesuai suudzonnya. Kalau kita husnuzon sama Allah, pasti ya Allah, tahun depan saya pengen daftar haji, amin. Yakin aja minta Allah, ya Allah saya pengen umrah, bisa. Kontrakan jual satu, apa susahnya? Yang punya kontrakan, yang punya tanah tadi tuh, yang punya mobil geser dikit. Apakah mobil-mobil yang ada di rumah kita itu nggak bisa digeser? Bisa. Nanti minta sama Allah di Mekah sana, di Multazam, di Raudhah. Apa mintanya? Ya Allah, pulang umroh saya pengen beli Fortuner. Aminin aja. Oh nggak mungkin, saya masa begitu. Bagaimana nggak mungkin? Huwal Ghaniyul Hamid. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mulia. Wal Fatahur Razzaq. Allah Maha Pembuka, Allah Maha Pemberi rezeki. Ngapa kita memiskinkan Allah? Dosa, songong, suladab kepada Allah. Kecuali mintanya pada Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, orang tua. Udah jelas orang tua kagak punya duit, kita minta tinggi-tinggi. Kalau minta sama orang tua, mak minta jajan, berapa tong? 5.000, 10.000, oh pasti punya. Mak minta duit, beli apa? Motor. Udah tahu lagi pandemi, harga motor di atas 20 juta. Dia mintanya sekarang juga. Kemana nyarinya mak? Maknya stres, ngutang, jual ini, jual itu ya. Kalau ada yang dijual sih alhamdulillah. Makanya solusi jual itu bagian dari menyelesaikan masalah, termasuk menyelesaikan hutang melalui jual sehingga kita tidak riba. Bisa nggak? Harusnya bisa. Tapi manusia ini banyak mikir, banyak perhitungan, banyak kepintaran matematikanya. Padahal matematika Allah jauh lebih hebat daripada matematika manusia. Itu husnuzon. Jadi mulai hari ini kita husnuzon sama Allah. Dikasih apa aja? Orang yang meninggal, aduh kok ini masih muda meninggal ya? Mau gitu. Ya Allah, kuliah anak saya ini gak rapi-rapi. Ya Allah, anak saya udah usia nikah, belum ada jodoh. Ya tenang aja, minta, jangan nyari, minta. Kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya dan yang mampu memberikan segala-galanya. Jodoh dikasih Allah kecil, rezeki dikasih Allah kecil, jabatan dikasih Allah kecil. Apa aja yang kita minta pasti ud'uni astajib lakum. Kagak percaya kita, suruh minta sama Allah, pasti saya kabulin. Kapan sih Pak? Saya udah duha itu udah sebulan ini Pak Ustadz nih. Tapi kapan ya? Katanya Allah karena rizki sama kalau rezekinya di langit tuh panggilhu diturunin. Kapan turunnya? Ini ente memperkecil Allah. Songong tadi bahasa Betawinya turun. Kagak bener itu orang. Jangan sekali-kali kita mengucapkan kapan doa saya dikabulkan. Jangan, kerjakan sambil enjoy, menikmati kehidupan. Yang ada aja nikmatin. Udah ada istri, udah anak, kontrakan, ada gaji, terus saya jalankan. Profesi kita jalankan aja, muter aja. Al-harokah, barokah, gerak terus, move on, bergerak, berkah. Ya diem baik, tidur baik, minta kaya nggak bisa. Allah tuh ngasih, nah memang Allah nanti yang ngasih, tapi kita bergerak, bersilaturahmi, networking, buka jaringan, itu perintah Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakallah. Kalau itu sudah kita lakukan, terakhir konsepnya adalah tawakal. Usaha sudah, semangat sudah, networking sudah, hablum minallah, nangis sama Allah udah, curhat ke Allah udah, curhat sama orang lain boleh juga. Tapi jangan terlalu dalam, karena orang yang kita curhati juga nangis juga. Ente kagak salah ngomong sama aneh kan gitu nanti. Oh enggak, saya hanya curhat doang. Ente cukup dengerin. Kalau ada orang curhat, apa sikap kita Pak Ustadz? Dengarkan, simak baik-baik. Kalau dia minta nasihat, nasihati. Jangan panjang-panjang. Sesuai yang dia minta aja. Dan dia ngomong atuh, kita ngomong 15, enggak usah juga. Sesuai yang dia mau. Itu teman curhat yang baik. Nah yang paling cakep di antara teman ahli hikmah, ahli ilmu, Pak Ustadz, Kiai, Habaib, boleh aja. Tapi yang terbaik di antara yang baik, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjid bihi nafilatan lak. Separuh malam
setengah malam, sepertiga malam, yang kita mampu aja dah. Karena memang berat kita bangun malam. Yang mampu jam berapa, ketuk Allah, curhatkan kepada Allah, minta kepada Allah, yakini semua permintaan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan 5 konsep ini bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang kita hadapi. Yakin, terutama di era pandemi ini luar biasa saudara. Dengan 5 ini insya Allah, saya ulangi, yang pertama sabar syukur, yang kedua baca Al-Quran, memaknai pemahaman artinya, yang ketiga 5 kali sholat itu kita beresin, kita jaga dengan sebaik-baiknya, yang keempat husnuzon, selalu positive thinking pada Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir tawakal, udah serah diri, wa fawwidu amri ilallah, saya serahkan ya Allah, istri saya, anak saya mau beres gak beres, engkau yang beresin ya Allah, beres, yakin. Mana beres ya, beres enggak beres, beres. Allah yang punya keberesan, Allah yang punya maha segala-galanya. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.